Berlatar di Amerika, kita dikenalkan dengan seorang mentalis bernama Daniel Atlas yang dalam sekejap mampu membuat siapapun akan terpana. Daniel melakukan pertunjukan di depan ratusan orang dan berbeda seperti kebanyakan pesulap yang hanya memainkan trik kartu biasa. Daniel mampu membuat trik di luar nalar dan dalam sekejap semua orang takjub padanya. Di lain sisi, kita dikenalkan dengan seorang ahli hipnotis bernama Merit lagi melakukan pertunjukan sederhana demi mendapatkan uang. Merit mampu membuat siapapun nurut padanya, bahkan rela melakukan apapun. Berpindah ke tempat lain, ada seorang pemuda bernama Jack melakukan trik sulap di depan para turis. Berbeda dengan Daniel dan Merit, trik sulap Jack mampu diketahui oleh penonton dan membuatnya harus membayar sebesar $100, tapi tanpa disadari itu hanyalah pengalihan karena Jack ahli dalam mencuri dan berhasil mendapatkan jam tangan mewah serta dompet dari salah seorang pengunjung. Wah, gila sih. Stop that guy! Stop that guy in the leather jacket! He's got... Sementara di belahan kota lain, seorang pesulap wanita yang cantik, mencenut, dan amburahoi bernama Henley melakukan sebuah trik sulap yang sangat berbahaya di mana dia akan masuk ke dalam kotak kaca berisi air dalam keadaan diborgol dan jika gak bisa keluar dalam waktu 1 menit, maka Henley akan habis dimakan piranha. Henley mulai beraksi, tapi entah kenapa dia kesulitan untuk keluar. Suasana pun menjadi sangat menegangkan karena Henley meminta tolong agar bisa keluar dan akhirnya... Dan inilah Now You See. Dalam sekejap suasana menjadi sangat hening saat melihat air dalam kotak itu berubah menjadi merah. Tapi tiba-tiba dari tengah penonton Henley muncul dan mengatakan bahwa dia baik-baik aja. Pada suatu hari, masing-masing dari mereka mendapat pesan melalui sebuah kartu tarot diminta datang ke sebuah tempat. Mereka sama sekali gak tahu apa sebenarnya itu, tapi merasa sangat penasaran. Akhirnya Daniel bertemu dengan Henley yang sama-sama mendapatkan undangan kartu tarot. Diketahui mereka udah saling kenal, bahkan Henley pernah menjadi asisten dari Daniel. Saat tiba di tempat pertemuan, sontak mereka terkejut karena Merit juga diundang. Kemudian mereka dihampiri oleh Jack karena tahu pintu yang akan dimasuki terkunci dan dengan cepat Jack langsung membukanya. Mereka pun mulai masuk ke dalam lalu menemukan petunjuk berupa kertas dan setangkai bunga mawar. Mereka merasa sangat takjub karena tempat tersebut benar-benar udah dipersiapkan, tapi mereka sama sekali belum tahu apapun. Tiba-tiba muncul sebuah hologram blueprint membuat mereka sangat takjub dan ingin segera bertemu dengan orang yang telah mengundang mereka. Singkat cerita, Daniel, Merit, Henley, dan Jack tergabung dalam sebuah tim bernama The Four Horsemen. Mereka menggelar pertunjukan besar di mana mereka akan melakukan trik yang belum pernah pesulap lain lakukan, yaitu merampok sebuah bank. 1, 2, 3. Seperti pesulap pada umumnya, Daniel mulai memanggil seseorang secara acak untuk naik ke atas panggung lalu menanyakan bank apa yang digunakan orang itu. Tapi dikarenakan bank yang digunakan adalah sebuah bank di Paris, membuat Daniel harus fokus agar pertunjukannya bisa berjalan dengan lancar. Gak lama Merit segera menghipnotis orang itu, lalu Merit meyakinkan bahwa dia akan dipindah dengan cara teleportasi ke brankas bank di Paris. Lah, sontak semua orang gak percaya karena hal itu sangat mustahil dilakukan. Ya iyalah, tapi dengan santai para pesulap itu yakin bahwa trik mereka akan berhasil. Thank you. Thank you very much. Kemudian orang tersebut diberikan kartu lalu diminta untuk tanda tangan dan dengan triknya Henley menghadirkan sebuah alat agar bisa berteleportasi. Si orang itu pun diminta agar berdiri tepat di tengah alat tersebut dan dalam hitungan ketiga tiba-tiba satu ruangan seketika menjadi hening karena orang itu benar-benar telah menghilang. Kemudian secara mengejutkan, orang tersebut benar-benar udah sampai di Paris dan dalam brankas bank.
Waduh, Daniel memintanya agar meletakkan kartu yang telah ditandatangani serta kartu The Four Horsemen. Daniel berkata jika sebentar lagi semua uang di sana akan tersedot dan tiba di panggung pertunjukan. Di waktu yang sama, pihak bank masuk ke dalam brankas dan secara mengejutkan semua uang di sana telah hilang. Lalu hanya menyisakan kartu remi yang telah ditandatangani dan kartu The Four Horsemen. Ternyata semua uang itu benar-benar telah tiba di panggung pertunjukan, membuat semua orang takjub. Anjay, gimana caranya ya? Boleh dong ajarin? FBI! Hands where I can see him. Let's go. Get him up. Come on. Tapi 3 hari kemudian mereka ditangkap oleh FBI karena diduga telah merampok dari Bank Paris. Tanpa perlawanan berarti mereka semua dibawa ke kantor, tapi bukannya takut, mereka malah tersenyum karena yang mereka lakukan hanya trik sulap, ditambah mereka juga malah mendapat dukungan dari banyak orang. Beberapa saat kemudian kita dikenalkan dengan seorang agen FBI bernama Dylan yang sangat kaget karena mereka ternyata merampok uang sebanyak 3,2 juta euro atau sekitar 62 miliar rupiah. Dylan lebih kaget lagi karena kasus ini akan ikut ditangani oleh perwakilan Interpol bernama Alma, padahal Dylan merasa jika semua itu mampu dia lakukan. Kemudian Dylan mulai menginterogasi orang yang diajak para pesulap naik ke panggung, tapi Dylan sama sekali gak mendapat informasi berarti. Alma berkata jika dia telah dihipnotis saat baru naik ke atas panggung. Dylan dan Alma pun mulai menginterogasi para pesulap, tapi lagi-lagi mereka malah dipermainkan. Dylan bahkan sempat jengkel dan marah karena Daniel membuatnya malah diborgol. Akhirnya dikarenakan gak ditemukan bukti kuat, para pesulap itu pun kembali dibebaskan. Demi mencari tahu trik yang digunakan para pesulap saat merampok bank, Dylan dan Alma mendatangi pesulap senior yang kita panggil aja dia Subki aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini. Anyir kot Subki, ha? Subki pun langsung menunjukkan triknya di hadapan Dylan dan Alma saat merubah air putih menjadi wine dalam waktu sekejap. Red dye, palmed. Is that how Jesus did it? That's incredible. Subki bercerita bahwa dulu dia kenal dengan seorang pesulap bernama Shrike. Subki berkata bahwa Shrike bukan pesulap yang hebat, tapi nekat melakukan trik tanpa banyak persiapan. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa Subki adalah orang yang membuka semua trik sulap Shrike sampai akhirnya dia tewas karena gagal melakukan sebuah trik sulap. Showmanship and theatrics. Kemudian Shrike mengajak Dylan dan Alma membongkar trik sulap yang dilakukan oleh The Four Horsemen. Subki meyakinkan jika itu semua hanyalah trik sulap biasa dan sangat bisa dipelajari. Subki meminta agar Dylan melakukan percis saat The Four Horsemen melakukan sulap. Subki menjelaskan jika The Four Horsemen telah menduplikat isi brankas bank dengan sama percis hingga berhasil membuat trik sulap yang sangat menakjubkan. Mereka telah mengatur agar melakukan trik sulap, padahal sebenarnya mereka telah berhasil melakukan aksi perampokan. Satu minggu kemudian, The Four Horsemen kembali membuat pertunjukan dan pada kesempatan ini, Dylan serta Alma ikut menonton. Seperti biasa, anggota The Four Horsemen dikenalkan, lalu Daniel mulai mengatakan jika di bangku penonton ada 2 orang spesial yang gak lain dan gak bukan Dylan dan Alma, dan tentu membuat mereka sangat malu. Gak lama para pesulap mulai menunjukkan trik baru di mana mereka akan melakukan trik ilusi yang belum pernah dilakukan. Aksi dimulai oleh Daniel dan Henley yang menghilangkan kelinci yang dimasukkan dalam kotak, dilanjut oleh Merritt dengan melakukan hipnotis massal. Kayak sunatan massal. Sleep. Completely sleep. Good. Sleep. Kemudian mereka memanggil seseorang bernama Arthur untuk naik ke panggung sebagai orang spesial karena telah berinvestasi mendanai pertunjukan sulap ini. Secara tiba-tiba Jack membawa cek kertas besar bertuliskan jumlah saldo milik Arthur sebanyak
Aduh, 144 juta dolar atau sekitar 2,4 triliun rupiah. Seketika Merit meminta para penonton menyorot kertas yang telah dibagikan pada mereka karena akan ada sesuatu yang terjadi. Semua penonton bertepuk tangan karena kertas tersebut berubah menjadi cek dan mulai menunjukkan saldo, sedangkan milik Arthur menjadi semakin berkurang. Ternyata kekayaan Arthur didapat dari perusahaan asuransi miliknya dan semua itu dia dapatkan dari sebagian besar penonton di sana, ditambah perusahaan Arthur melakukan kecurangan. Secara mengejutkan, semua penonton mendapat pesan bahwa mereka telah mendapatkan tambahan saldo dari kekayaan milik Arthur. Wah, bisa gitu ya? Saat para pesulap akan pergi, dengan cepat Dylan mengejar, tapi lagi-lagi Dylan gagal menangkap mereka. Para pesulap itu terus melarikan diri karena kali ini pertunjukan mereka telah membuat seseorang bangkrut. Let's go. Dylan terus mengejar karena gak ingin sampai kecolongan lagi. Dengan bantuan GPS, Dylan dan Alma terus mengejar mereka, tapi para pesulap sangat sulit ditangkap. Alma dan Dylan terus mencari ke berbagai tempat, tapi bukannya berhasil karena ternyata alat tersebut telah disabotase dan para FBI malah mengejar Dylan. Aduh. I'm tracking myself! If the idea exists, we'd have to assume that. Di keesokan hari, Dylan menyadari ada yang gak beres karena para pesulap itu mampu mengantisipasi semua yang telah Dylan siapkan. Ternyata selama ini HP milik Dylan telah ditukar hingga semua pesan dan panggilan masuk berhasil mereka ketahui. Akhirnya Dylan punya rencana untuk terus menggunakan HP itu. The firewall's down. Di lain sisi, The Four Horsemen mulai merasa bingung dan ketakutan karena mereka belum tahu selama ini bekerja untuk siapa, tapi karena merasa kagok belang borontok eker alias kepalang tanggung, mereka pun sebisa mungkin jangan sampai tertangkap oleh FBI. Stay here and burn it all. Gak lama mereka menyadari jika FBI telah mengepung apartemen mereka, lalu tanpa pikir panjang segera melarikan diri. Tapi Jack masih berdiam di apartemen membakar semua dokumen rencana sulap dan perampokan. Secara diam-diam Jack menyusun rencana untuk menyerang Dylan dan juga atasannya hingga aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Ladies first. Terjadi pertarungan yang sangat epik di mana Jack dengan trik sulapnya berhasil membuat Dylan sangat kewalahan. Jack menyerang Dylan dengan kartu remi sampai membuat wajahnya terluka, terkena goresan. Kemudian Jack kabur melalui lubang pembuangan, tapi Dylan sama sekali gak mau melepaskan Jack dan terus mengikutinya. Jack terus berlari sambil membawa sebuah kertas penting yang diincar oleh Dylan. Jack kembali menghajar anggota FBI dan melarikan diri menggunakan mobil anggota FBI itu. Gak berselang lama, Dylan dijemput oleh Alma dan tanpa berlama-lama mereka langsung mengejar Jack. Dengan sekuat tenaga Jack terus tancap gas karena gak ingin dijebloskan ke dalam penjara. Situasi pun menjadi sangat menegangkan karena Jack dikepung dari berbagai sisi oleh para anggota FBI. Jack terus tancap gas, tapi saat memasuki sebuah jembatan, tiba-tiba Dylan segera menarik Jack keluar, tapi karena udah tewas, Dylan hanya mengambil dokumen yang dia incar. Dylan berhasil mengambilnya tepat waktu, karena jika terlambat, Dylan akan ikut tewas terkena ledakan mobil. Aduh, kok mati sih Jack? Kabar ledakan tersebut sampai pada Daniel, Merit, dan Henley. Mereka terlihat sangat sedih karena gak menyangka bahwa Jack ini telah tewas. Mereka merasa bersalah karena pergi meninggalkan Jack. Sementara itu Dylan diberitahu oleh Subki bahwa dia benar-benar udah dikelabui oleh para pesulap. Subki menduga jika Alma telah bekerja sama dengan para pesulap karena dari awal dia terlihat biasa-biasa aja, ditambah Alma merupakan perwakilan dari Interpol. Tentu Dylan merasa curiga karena bisa jadi apa yang dibicarakan Subki itu benar. Keep up.
Gak lama Dylan diberitahu oleh anak buahnya bahwa dokumen yang dibawa oleh Jack berisi informasi tentang brankas milik perusahaan swasta yang berisi uang sebanyak $500 juta atau sekitar 8,3 triliun rupiah. Ternyata informasi itu bocor dari atasan Dylan dan atas hal itu kasus tersebut sepenuhnya akan diambil alih oleh atasan Dylan. Pada keesokan hari, Daniel, Henley, dan Merritt membuat sebuah video untuk mengenang kepergian Jack. Daniel berkata bahwa Jack adalah salah satu pesulap terbaik yang pernah ada dan kepergian Jack gak akan membuat mereka berhenti untuk terus bermain sulap dan memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Sementara itu, Dylan beserta anggota FBI pergi mencari brankas yang sebelumnya mereka temukan. Tapi sontak semua merasa kaget karena brankas tersebut telah hilang karena salah seorang penjaga mendapat kabar jika atasan Dylan memintanya agar memindahkan brankas itu. Dengan cepat Dylan segera mengejar truk yang membawa brankas, beruntung berhasil dihentikan hingga brankas bisa diamankan. Gak lama para polisi serta FBI mengawal truk tersebut ke tempat yang telah ditentukan oleh para pesulap. Mereka menyusun rencana agar kali ini bisa berhasil menangkap dan akan segera menjebloskan para pesulap ke dalam penjara. Secara mengejutkan, ternyata semua itu telah diatur oleh Subki dan dengan santai Subki berkata bahwa Dylan lagi-lagi telah tertipu. Subki berkata bahwa tempat itu merupakan tempat latihan strike saat mencoba trik-trik sulap baru. Subki pun meminta Dylan membuka brankas itu dan ternyata... Di tempat lain, Daniel, Henley, dan Merritt membuat pertunjukan terakhir dan dihadiri oleh banyak sekali orang. Mereka menggunakan teknologi hologram dalam menunjukkan trik sulapnya dan bisa dipastikan semua orang akan dibuat takjub. Gak lama mereka muncul dari atap gedung dan FBI buru-buru mengejar untuk menangkap mereka. Saat Dylan akan pergi, dia diajak oleh Alma ke gedung lain karena bisa jadi itu semua hanya pengalihan. Dylan pun berpikir dan mau mendengarkan perkataan Alma. Daniel, Henley, dan Merritt telah muncul di atap gedung dan dengan cepat FBI segera bersiaga, tapi ternyata... Itu hanyalah tipuan hologram karena sebenarnya para pesulap ada di sisi atap gedung yang lain. Dalam sekejap mereka kembali berpindah ke sisi gedung yang lain, lalu mereka berlari dan kemudian... Ternyata itu masih sebuah tipuan dan lagi-lagi para pesulap berhasil melakukan triknya dengan memberikan para pengunjung uang yang telah mereka dapatkan. Waduh, licin banget ya. Gila sih aksi-aksinya. Dylan dan Alma hanya bisa terdiam karena para pesulap kembali mengelabui dan lagi-lagi gagal menangkap mereka. Di tempat lain, Subki pergi ke parkiran untuk mengambil mobil, tapi secara mengejutkan dari dalam mobil keluar uang yang sangat banyak. Dalam sekejap FBI datang dan Subki akhirnya ditangkap karena dicurigai sebagai dalang dari perampokan brankas. Di waktu yang sama, para pesulap pergi ke tengah kota New York melihat trik sulap mereka telah berhasil membuat semua orang merasa bahagia. Beberapa saat kemudian, Subki tengah dikurung di penjara dan tiba-tiba Dylan menghampiri untuk ngobrol empat mata. Subki memohon agar dia dibebaskan karena sama sekali gak terlibat dalam perampokan itu. Subki bahkan punya teori dan bisa menjelaskan bagaimana cara pesulap bisa mengambil brankas tersebut. I'm pretty sure I know how they did it. Subki mulai menjelaskan bahwa itu seperti trik saat memasukkan kelinci ke dalam kotak dan para pesulap melakukan hal yang sama saat mencuri brankas. Para pesulap telah memasang cermin raksasa hingga seolah-olah brankas telah hilang saat Dylan dan FBI datang, padahal sebenarnya brankas itu masih ada dan orang yang mengeksekusinya gak lain dan gak bukan adalah Jack. Wah, masih hidup si Jack.
Akhirnya Dylan mengerti dengan semua yang telah terjadi. Tapi Dylan bercerita bahwa penjelasan Subki membuatnya semakin mengerti kenapa dulu asuransi milik keluarganya sulit dicairkan oleh Arthur dan apa yang menyebabkan pesulap Shrike tewas saat melakukan trik. Ternyata Dylan adalah orang yang mengumpulkan para pesulap untuk melakukan balas dendam pada Arthur dan juga Subki karena telah membuat ayahnya tewas dan keluarganya sengsara. Deep down inside, you wanted nothing more than to be part of it. Seketika Subki menyadari bahwa selama ini Dylan adalah anak dari Shrike dan semua itu dia lakukan untuk membalaskan dendam. Wah, gila sih plot twistnya. Subki hanya bisa meneteskan air mata dan memohon agar Dylan mengeluarkannya dari penjara. What if all this was just leading up to us? Pada malam hari, Daniel, Merritt, dan Henley bertemu lagi dengan Jack dan pergi ke sebuah tempat untuk bertemu dengan orang yang telah mengumpulkan mereka yang gak lain dan gak bukan yaitu Dylan. Tentu mereka sangat terkejut karena gak menyangka jika Dylan telah merencanakan semua ini dengan sangat-sangat matang. 4 strong solo acts and making them all work together. Dylan berterima kasih dan sebelum pergi mengucapkan selamat datang karena mereka telah resmi bergabung ke dalam organisasi rahasia bernama The Eye yang berisi para pesulap, mentalis, paranormal, dan masih banyak lagi. Beberapa waktu kemudian, Dylan pergi ke Paris untuk menemui Alma karena ada urusan termasuk perasaan yang belum sempat diungkapkan. Dylan memberitahu Alma bahwa selama ini kasus perampokan tersebut saling terhubung dan pemilik pabrik baja yang dulu membuat kotak untuk ayahnya kini berhasil ditangkap. Elkhorn started as a safe manufacturer. Dylan gak bisa melupakan itu semua karena satu-satunya yang dia miliki hanyalah ayahnya dan harus tewas tepat di hadapannya. Dylan pun menyusun rencana dengan sangat detail hingga berhasil menjebloskan ke dalam penjara orang-orang yang telah membuatnya sengsara. To take this case to its resolution and for you to... Dylan akhirnya memberanikan diri menyatakan cinta pada Alma. Mereka pun mengabadikan ikatan tersebut dalam sebuah gembok yang disimpan di jembatan romantis di kota Paris. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itulah dia Brad, sebuah film yang seru banget. Pokoknya kita lanjutin ya, karena ada yang kedua dan yang ketiga yang baru banget rilis. Wah, ditunggu, oke? Oke lah Bradku. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.